Nenek moyangku seorang pelaut. Lagu tersebut pasti sudah akrab di telinga kalian. Pada masa lalu, kerajaan-kerajaan di Nusantara terkenal memiliki kehebatan dari segi pelayaran mengarungi samudera. Salah satunya, Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kerajaan pertama yang terkenal dengan kekuatan maritimnya. Bagaimanakah kehidupan pada masa Kerajaan Sriwijaya? Berikut pembahasannya. Sejak awal abad Masehi, Indonesia telah memiliki hubungan dagang dengan bangsa India dan Cina yang berlayar melalui Selat Malaka. Hubungan dagang tersebut menumbuhkan pusat-pusat perdagangan yang ramai di wilayah pantai timur Sumatera. Pada abad ke-7 Masehi, pusat perdagangan tersebut berkembang menjadi Kerajaan Tulang Bawang di Lampung, Kerajaan Melayu di Jambi, dan Kerajaan Sriwijaya di Palembang. Akan tetapi, Kerajaan Tulang Bawang dan Kerajaan Melayu kemudian berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya merupakan kata yang berasal dari bahasa Sangsekerta. Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Dengan demikian, Sriwijaya berarti kemenangan yang gemilang. Akan tetapi, kerajaan yang berdiri sekitar abad ke-7 Masehi tersebut dikenal dengan banyak sebutan di mancanegara. Berdasarkan catatan perjalanan penjelajah Cina, Ising, dalam bahasa Cina, kerajaan Sriwijaya disebut Sanfosi, Silifosi, dan Sanfoki. Sementara itu, dalam bahasa Sangsekerta, kerajaan Sriwijaya disebut Yavades atau Yavade. Dalam bahasa Arab, kerajaan Sriwijaya disebut Zaba atau Zabak. Kerajaan Sriwijaya juga merupakan kerajaan yang memiliki pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dan merupakan kerajaan maritim pertama di Indonesia. Kerajaan maritim adalah kerajaan yang menggantungkan perekonomiannya pada pelayaran, perdagangan, dan hasil laut. Sejarawan Indonesia, Muhammad Yamin, menyatakan bahwa Kerajaan Sriwijaya adalah negara nasional pertama di Indonesia karena memiliki wilayah kekuasaan yang luas. Selain menguasai wilayah Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan, Kerajaan Sriwijaya juga menguasai wilayah lainnya di Asia seperti Kamboja, Myanmar, Thailand Selatan, dan Semenanjung Melayu. Hingga saat ini, para sejarawan masih belum dapat memastikan letak Kerajaan Sriwijaya di wilayah Sumatera. Akan tetapi, banyak pendapat yang menyatakan bahwa pusat Kerajaan Sriwijaya terletak di Palembang, tepatnya di dekat pantai atau tepian Sungai Musi. Menurut arkeolog asal Prancis, Georges Cudes, saat Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran, pusat kerajaan kemudian dipindahkan ke Jambi. Bukti keberadaan Kerajaan Sriwijaya dapat ditemukan di beberapa sumber sejarah, yaitu dari sumber berita Cina, sumber berita Arab, dan sumber berita lokal berupa prasasti-prasasti yang ditemukan di dalam maupun luar wilayah Sumatera. Sumber berita Cina berasal dari catatan perjalanan penjelajah Cina yang juga pendeta Buddha bernama Ising. Dikisahkan, Ising melakukan perjalanan dari Kanton, Cina, ke Nalanda, India, untuk mempelajari agama Buddha. Dalam perjalanannya, Ising singgah di Kerajaan Sriwijaya pada tahun 671 Masehi. Sekembalinya dari India, Ising memutuskan tinggal di Kerajaan Sriwijaya dari tahun 685 Masehi hingga 695 Masehi untuk menerjemahkan kitab-kitab Buddha dari bahasa Sangsekerta ke dalam bahasa Mandarin. Menurutnya, Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat kegiatan pendidikan dan keagamaan Buddha yang berkembang pesat di Asia Tenggara. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya 1000 pendeta Buddha yang belajar agama Buddha pada seorang guru dan pendeta Buddha terkenal di Kerajaan Sriwijaya bernama Sakyakirti. Sumber berita Arab berasal dari catatan yang menyatakan bahwa banyak pedagang Arab melakukan kegiatan perdagangan di pusat Kerajaan Sriwijaya dan membuat perkampungan sementara sebelum melanjutkan kembali perjalanannya. Selain Zaba atau Zabak, bangsa Arab juga menyebut Kerajaan Sriwijaya sebagai Sribuza. Sumber berita lokal berasal dari prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya seperti Prasasti Kota Kapur, Prasasti Kedukan Bukit,
Prasasti Talang Tuwo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Karangberahi, dan Prasasti Ligor. Berbagai peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya memuat cukup banyak informasi mengenai perkembangan politik dan pemerintahan yang meliputi struktur pemerintahan kerajaan, silsilah pemimpin kerajaan, wilayah kekuasaan dan politik luar negeri kerajaan, serta faktor pendorong perkembangan kerajaan. Pertama, struktur pemerintahan kerajaan. Berdasarkan Prasasti Talang Tuwo, struktur birokrasi pemerintahan dibagi berdasarkan wilayah kekuasaan yang disebut dengan nama Mandala. Struktur pemerintahan Kerajaan Sriwijaya terdiri atas penguasa Mandala yang disebut Datu atau Bupati, komandan pasukan yang disebut Senapati, para hakim yang disebut Danayaka, petugas pemungut pajak yang disebut Hayaka, pengurus kekayaan raja yang disebut Prataya, para menteri yang disebut Kumaramatya, juru tulis yang disebut Kayatsa, dan rohaniawan kerajaan yang disebut Stapaka. Kedua, silsilah pemimpin kerajaan. Para raja di Kerajaan Sriwijaya menggunakan gelar Maharaja atau Dapuntahyang, dan sistem kekuasaannya menggunakan sistem dinasti atau kelanjutan kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh satu garis keturunan. Oleh karena itu, kerajaan juga memiliki putra mahkota yang akan mewarisi posisi raja. Para pewaris takhta tersebut memiliki tingkatan antara lain putra mahkota utama yang disebut Yuvaraja atau Yuwaraja, putra mahkota kedua yang disebut Pratiyuvaraja, dan pewaris selanjutnya yang disebut Raja Kumara. Sementara itu, keturunan raja yang berasal dari selir disebut Raja Putra. Raja Putra tidak memiliki hak untuk naik takhta, tetapi berhak mendapatkan wilayah kekuasaannya sendiri. Menurut beberapa sumber peninggalan sejarah, Kerajaan Sriwijaya memiliki silsilah kekuasaan sebagai berikut. Raja pertama Kerajaan Sriwijaya berdasarkan Prasasti Talang Tuwo bernama Dapuntahyang Sri Yayanaga yang berkuasa pada tahun 671 Masehi. Raja pertama Sriwijaya dikabarkan berhasil memperluas wilayah kerajaan dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan di Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Melayu. Raja kedua Kerajaan Sriwijaya berdasarkan berita Cina bernama Sri Indrawarman yang berkuasa pada tahun 702 Masehi. Raja ketiga Kerajaan Sriwijaya berdasarkan berita Cina bernama Rudra Wikrama yang berkuasa pada tahun 728 Masehi. Raja keempat Kerajaan Sriwijaya berdasarkan Prasasti Ligor bernama Sri Maharaja Wisnu yang berkuasa pada tahun 775 Masehi. Raja kelima Kerajaan Sriwijaya berdasarkan Prasasti Nalanda dari India bernama Balaputra Dewa yang berkuasa pada tahun 860 Masehi. Pada masa kekuasaan Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya dikabarkan mencapai masa kejayaan. Kerajaan juga menjalin hubungan dengan kerajaan di luar wilayah Indonesia seperti Kerajaan Benggala dan Kolamandala dari India serta Kekaisaran Cina. Raja ke-6 Kerajaan Sriwijaya berdasarkan berita Cina bernama Sri Udayadityawarman yang berkuasa pada tahun 960 Masehi. Raja ke-7 Kerajaan Sriwijaya berdasarkan berita Cina bernama Sri Chudamani Warmadewa. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Sriwijaya mendapat serangan dari Kerajaan Medang Kamulan dari Jawa Timur yang dipimpin oleh Raja Dharmawangsa. Serangan tersebut berhasil dihalau, tetapi melemahkan kekuatan kerajaan. Raja ke-8 Kerajaan Sriwijaya berdasarkan Prasasti Chola bernama Sri Mara Wijayo Tunggawarman yang berkuasa pada tahun 1004 Masehi. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Sriwijaya berhasil menjalin hubungan dengan raja-rajanya satu dari Kerajaan Chola Mandala, India. Raja ke-9 Kerajaan Sriwijaya berdasarkan Prasasti Chola bernama Sri Sanggarama Wijaya Tunggawarman yang berkuasa pada tahun 1008 Masehi. Pada saat itu, Kerajaan Sriwijaya diserang oleh Raja Rajendra Chola dari Kerajaan Chola. Kerajaan Chola berhasil merebut Kerajaan Sriwijaya dan menawan Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Ketiga, wilayah kekuasaan dan politik luar negeri kerajaan. Kekuasaan Kerajaan Sriwijaya terbagi menjadi beberapa wilayah, yaitu wilayah yang dikuasai oleh raja beserta keluarganya disebut Kadatun.
Wilayah Mandala atau wilayah bawahan yang dikuasai oleh bupati disebut Nigalarku, serta beberapa wilayah yang dikuasai oleh organisasi perdagangan atau bajak laut yang mendapat kekuasaan dan keuntungan dari perdagangan dengan Kerajaan Sriwijaya. Pada abad ke-7 hingga ke-8 Masehi, Kerajaan Sriwijaya berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya, yaitu Kerajaan Tulang Bawang di Lampung pada tahun 686 Masehi, Kerajaan Kedah di Semenanjung Melayu pada tahun 682 hingga 685 Masehi, wilayah Pulau Bangka pada tahun 686 Masehi, Kerajaan Tarumanegara dan Kalingga di Jawa pada tahun 686 Masehi, Kerajaan Melayu di Jambi pada tahun 686 Masehi, serta wilayah Thailand dan Myanmar pada tahun 775 Masehi. Kebijakan politik luar negeri Kerajaan Sriwijaya adalah menjalin hubungan persahabatan dengan negara-negara lain seperti Cina dan India. Berdasarkan berita Cina dan dinasti Sung, utusan Sriwijaya pernah datang ke Cina pada tahun 988 Masehi, namun tidak bisa kembali karena Kerajaan Sriwijaya sedang diserang Kerajaan Chopo atau Kerajaan Medang Kamulan dari Jawa. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga menjalin hubungan yang mengalami pasang surut dengan Kerajaan Chola dari India Selatan. Setelah melakukan penyerangan ke kerajaan-kerajaan di Semenanjung Melayu dan Sumatera, termasuk Kerajaan Sriwijaya, Raja Rajendra Chola dari Kerajaan Chola menawan Raja Sriwijaya Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman pada tahun 1023 Masehi. Akan tetapi, pada tahun 1089 hingga tahun 1090 Masehi, hubungan antara kedua kerajaan kembali membaik. Hubungan baik tersebut dibuktikan dalam prasasti Chola yang menyebutkan pembebasan pembayaran pajak tanah oleh Raja Kulotangga dari Kerajaan Chola atas permintaan Raja Sriwijaya. Keempat, faktor pendorong perkembangan kerajaan. Perkembangan Kerajaan Sriwijaya didorong oleh 3 faktor, yaitu faktor letak yang strategis, faktor kegiatan perdagangan dengan India dan Cina, serta faktor runtuhnya Kerajaan Funan di Vietnam. Faktor letak yang strategis menguntungkan Kerajaan Sriwijaya dalam sektor perdagangan dan militer. Letak kerajaan yang berada dekat dengan Selat Malaka, Selat Sunda, dan Semenanjung Melayu membuat Kerajaan Sriwijaya mampu menguasai jalur perdagangan. Faktor kegiatan perdagangan dengan India dan Cina menguntungkan pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai Kerajaan Sriwijaya. Pelabuhan tersebut memiliki posisi penting karena menjadi tempat singgah bagi para pedagang dari India dan Cina. Faktor runtuhnya Kerajaan Funan di Vietnam menguntungkan Kerajaan Sriwijaya karena sebelumnya merupakan kerajaan yang terkuat di Asia Tenggara. Pada abad ke-7 Masehi, Kerajaan Funan mengalami perang saudara sehingga mengalami keruntuhan dan pengaruhnya digantikan oleh Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya memiliki armada maritim yang kuat dan tangguh. Selain itu, pihak kerajaan juga memanfaatkan dukungan bajak laut melalui sistem bagi hasil, serta menjalin hubungan dengan suku laut atau Sea Gypsy yang hidup berpindah-pindah di perairan Selat Malaka. Suku laut adalah orang-orang yang menjalani hidupnya di laut. Kerajaan memanfaatkan mereka untuk menjaga perdagangan di wilayah perairan kerajaan dari gangguan bajak laut. Suku laut memiliki peranan yang tidak kalah penting dalam upaya Kerajaan Sriwijaya memonopoli perdagangan di wilayah kekuasaannya. Sementara itu, kekuatan armada laut kerajaan lebih banyak difungsikan untuk menguasai jalur pelayaran, menguasai jalur perdagangan, melindungi kapal dagang yang singgah, menarik bea cukai, dan menjaga wilayah perairan yang dikuasai oleh kerajaan. Sebagai tempat persinggahan para pedagang India dan Cina, perekonomian Kerajaan Sriwijaya mendapat keuntungan dari biaya masuk dan transaksi jual-beli dengan masyarakat lokal. Oleh karena itu, mata pencarian utama rakyatnya adalah berdagang. Komoditas yang diperdagangkan antara lain emas, perak, gading gajah, kemenyan, kapulaga, kapur barus, kayu gaharu, kayu cendana, kayu hitam, lada, damar, pala, pinang, dan cengkih. Sementara itu, bangsa India dan Cina menukarkannya dengan aneka porselin atau keramik, kain katun, serta kain sutra. Selain berdagang, sebagian rakyat Kerajaan Sriwijaya juga bekerja sebagai pengawas atau tuhaan watak wuru, pandai besi atau wasikarana, pemahat atau stapaka,
nakoda kapal atau puwaham, penjaga atau waniaga, pemimpin kelompok kerja atau pratisra, tukang cuci atau marsihaji, dan pelayan raja atau hulun haji. Agar dapat mengamankan jalur perdagangan, Kerajaan Sriwijaya menggunakan beberapa strategi. Salah satunya dengan memberikan upeti kepada Kekaisaran Cina, sehingga negeri Cina tidak membuka perdagangan langsung dengan negara lain di Asia Tenggara, dan Kerajaan Sriwijaya mendapatkan perlindungan dari Kekaisaran Cina. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga melakukan ekspedisi militer ke berbagai bandar pelabuhan yang menjadi saingannya agar dapat dikuasai oleh kerajaan. Wilayah bandar pelabuhan yang berhasil diambil alih oleh Kerajaan Sriwijaya antara lain Ligor, Tanah Gentingkra, Kelantan, Pahang, Jambi, dan Sunda. Wilayah-wilayah tersebut kemudian dijadikan vasal atau kerajaan bawahan Sriwijaya dan wajib membayar upeti. Pada abad ke-11 Masehi, Kerajaan Sriwijaya telah menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara yang meliputi Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Karimata, serta Tanah Gentingkra di wilayah Thailand dan Myanmar. Bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat Kerajaan Sriwijaya adalah Melayu kuno, seperti yang digunakan dalam prasasti-prasasti peninggalan kerajaan. Menurut catatan perjalanan Ising, Kerajaan Sriwijaya merupakan pusat pendidikan agama Buddha Mahayana. Menurutnya, banyak pendeta Cina yang datang ke Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskerta dan menerjemahkan kitab suci Buddha ke dalam bahasa Cina atau Mandarin. Ising juga berkisah tentang seorang pendeta bernama Sakyakirti yang mengajarkan agama Buddha dan menulis buku berjudul Hasta dan Dasastra. Sementara itu, sumber berita dari Tibet berkisah tentang seorang pendeta Buddha bernama Atisa yang datang dan tinggal di Kerajaan Sriwijaya pada tahun 1011 Masehi hingga 1023 Masehi untuk mempelajari agama Buddha dari seorang guru bernama Dharmakirti. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-12 Masehi sehingga memiliki banyak peninggalan kerajaan seperti prasasti serta candi dan arca keagamaan Buddha. Pertama, peninggalan prasasti. Prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya yaitu Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Karangberahi, Prasasti Ligor, dan Prasasti Nalanda. Prasasti-prasasti tersebut ditulis dengan menggunakan huruf Palawa dan Melayu kuno. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di tepi Sungai Tatang, Palembang, dan berasal dari tahun 683 Masehi. Isi prasasti menceritakan seorang raja bernama Dapuntahiang yang melakukan perjalanan suci atau Sidayatra menggunakan perahu dari wilayah Minangkabau bersama 20.000 tentara. Sidayatra dapat diartikan sebagai perjalanan suci Raja Dapuntahiang yang berhasil menaklukkan wilayah di sekitar Sumatera. Prasasti Talang Tuo ditemukan di Talang Tuo, sebelah barat kota Palembang, dan berasal dari tahun 684 Masehi. Isi prasasti menceritakan pembangunan sebuah taman yang dibuat oleh Dapuntahiang Srijayanaga dan disebut Taman Sriksetra. Prasasti Telaga Batu ditemukan di Palembang, namun tidak diketahui tahun pembuatannya. Isi prasasti menceritakan kutukan-kutukan menakutkan bagi siapa saja yang berbuat kejahatan. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Pulau Bangka dan berasal dari tahun 656 Masehi. Isi prasasti menceritakan permohonan kepada dewa agar selalu menjaga wilayah kekuasaan Sriwijaya dan menghukum orang-orang yang berniat jahat. Prasasti Karangberahi ditemukan di Jambi dan berasal dari tahun 686 Masehi. Isi prasasti sama dengan prasasti Kota Kapur. Prasasti Ligor ditemukan di Ligor atau sekarang bernama Nakhon Si Thammarat, Thailand Selatan, dan berasal dari tahun 775 Masehi. Isi prasasti terbagi dalam dua bagian, yaitu bagian pertama yang menceritakan Raja Sriwijaya sebagai raja segala raja di dunia, dan bagian kedua yang menceritakan Maharaja Wisnu yang dijuluki Sesa Farimanda Vitamana atau pembunuh bagi musuh yang sombong. Prasasti Nalanda ditemukan di Nalanda, Bihar, India, dan berasal dari tahun 860 Masehi.
Isi prasasti mengisahkan Maharaja Balaputradewa yang berasal dari dinasti Sailendra dan dikenal sebagai penakluk musuh yang gagah berani. Kedua, candi dan arca keagamaan Buddha. Kerajaan Sriwijaya memiliki peninggalan sejarah berupa candi dan arca yang digunakan dalam ritual keagamaan. Candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya terdiri atas Candi Muara Takus di Sungai Kampar, Riau, Biaro Bahal di Padang Lawas, Sumatera Utara, dan Candi Muaro Jambi di Jambi. Peninggalan arca terdiri atas arca Buddha di Bukit Siguntang, Palembang, arca Bodhisatwa Avalokiteswara di Jambi, dan arca Maitreya di Komering, Palembang. Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran pada abad ke-12 Masehi akibat beberapa faktor, yaitu faktor alam, faktor ekonomi, dan faktor politik. Faktor alam membuat Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran akibat banyaknya lumpur di aliran Sungai Musi, Sungai Ogan, dan Sungai Komering yang menyebabkan pendangkalan sehingga sulit dimasuki kapal-kapal pedagang. Faktor ekonomi membuat Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena mundurnya perekonomian dan perdagangan yang menyebabkan pengawasan laut Kerajaan Sriwijaya menjadi lemah. Akibatnya, banyak wilayah kerajaan yang melepaskan diri seperti wilayah Ligor, Tanah Genting Kra, Kelantan, Pahang, Jambi, dan Sunda. Faktor politik membuat Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena Kerajaan Sriwijaya banyak mengalami serangan dari kerajaan-kerajaan lain. Misalnya, dari Kerajaan Medang Kamulan dari Jawa Timur pada tahun 990 Masehi, dari Kerajaan Kola Mandala dari India pada tahun 1017 Masehi, dan 1025 Masehi, dari Kerajaan Singasari dari Jawa Timur pada tahun 1275 Masehi, dan dari Kerajaan Majapahit dari Jawa Tengah pada tahun 1377 Masehi yang mengakhiri kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat dipahami bahwa Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang mendapatkan pengaruh agama dan kebudayaan Buddha dan merupakan kerajaan maritim pertama di Indonesia. Kekuasaan Kerajaan Sriwijaya meliputi wilayah Sumatera, Jawa, pesisir Kalimantan, Kamboja, Myanmar, Thailand Selatan, dan Semenanjung Malaya. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya berasal dari peninggalan prasasti serta berita dari Cina dan Arab. Letak yang strategis membuat Kerajaan Sriwijaya membangun armada laut yang kuat dan memonopoli perdagangan. Selain itu, pelabuhan Kerajaan Sriwijaya memiliki peran penting karena menjadi tempat persinggahan bagi para pedagang dari Cina dan India. Oleh karena itu, Kerajaan Sriwijaya memiliki perekonomian yang kuat dan sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai pedagang. Kerajaan Sriwijaya mencapai masa kejayaan pada pemerintahan Raja Balaputradewa yang berhasil memperluas kekuasaan kerajaan pada abad ke-11 Masehi. Akan tetapi, abad ke-12 Masehi, Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran dan kehancuran setelah mendapat serangan dari berbagai kerajaan. Peninggalan sejarah Kerajaan Sriwijaya yang masih dapat ditemukan hingga saat ini terdiri atas peninggalan candi dan arca yang digunakan dalam ritual keagamaan.